mengeluarkan secari kertas kecil dari saku bajunya. Kalau kamu benar-benar ingin mencoba, pergilah ke alamat ini. Saya membaca kertas itu. Alamat sebuah rumah di desa kecil dekat pantai selatan. Saya menatap lelaki tua itu dengan ragu. Ia berkata pelan, "Orang di sana tahu cara melakukan ritual lama yang berhubungan dengan penguasa Laut Selatan." Saya tahu maksudnya. Orang-orang di daerah pesisir sering menyebut sosok itu dengan satu nama yang sangat terkenal. Namun sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, lelaki tua itu memberi peringatan. Pesugihan bukan permainan. Sekali kamu memulai, tidak mudah untuk berhenti. Saya membawa pulang kertas itu malam itu. Selama beberapa hari saya hanya menatap alamat tersebut tanpa berani mengambil keputusan. Namun pada akhirnya rasa putus asa mengalahkan rasa takut saya. Pada malam Jumat Kliwon, saya memutuskan pergi ke desa itu. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu hampir 2 jam dari kota tempat saya tinggal. Jalan yang saya lewati semakin lama semakin sepi. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat, dan rumah-rumah penduduk semakin sedikit. Semakin mendekati pantai selatan, suasana terasa berbeda. Udara malam terasa lebih dingin, dan angin yang bertiup membawa bau asin khas laut. Saya sempat berpikir untuk berbalik pulang. Namun bayangan tentang warung saya yang hampir bangkrut membuat saya terus melanjutkan perjalanan. Ketika saya sampai di desa itu, suasananya benar-benar sunyi. Hampir semua rumah sudah mematikan lampu. Hanya suara serangga malam yang terdengar dari semak-semak di sekitar jalan. Alamat yang diberikan lelaki tua itu membawa saya ke sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu berdiri agak terpisah dari rumah-rumah lain. Dindingnya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk, dan di terasnya hanya ada satu lampu kecil yang menyala redup. Saya sempat ragu sebelum mengetuk pintu. Namun akhirnya saya memberanikan diri. Tok, tok, tok. Tidak lama kemudian pintu itu terbuka perlahan. Seorang pria tua berdiri di hadapan saya. Rambutnya sudah hampir seluruhnya putih. Wajahnya penuh keriput, namun matanya terlihat sangat tajam. Tatapan matanya membuat saya merasa seolah ia bisa melihat sampai ke dalam pikiran saya. Sebelum saya sempat berbicara, ia berkata dengan suara pelan, "Kamu datang untuk meminta kekayaan." Saya langsung merinding. Saya bahkan belum mengatakan apa-apa. Pria tua itu kemudian mempersilakan saya masuk. Di dalam rumah itu ada banyak benda yang membuat saya semakin merasa tidak nyaman. Di sudut ruangan terdapat beberapa patung kecil yang bentuknya aneh. Di atas meja terdapat mangkuk-mangkuk berisi bunga yang sudah layu. Beberapa kain berwarna hijau tergantung